Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, lambang samudra biru, sumber kehidupan. Samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Indramayu, di mana kita berada? Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, lambang samudra biru, sumber kehidupan. Samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, berbagai kegiatan yang menarik pada pagi ini layak untuk saya suguhkan sebagai informasi tambahan buat Anda semua. Betapa di kawasan Indramayu tengah dibangun dermaga pelabuhan Samudra Biru dengan produksi kapal tradisional yang berukuran besar-besar. Dan inilah lumbung kayu di kawasan pelabuhan Samudra Biru. Dapat Anda saksikan betapa luar biasa ekspresi daripada pekerja yang penuh antusias dan tentunya berdasarkan mentalitas yang mengedepankan loyalitas, dedikasi, dan integritas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jika kita lihat dari semua alat yang ada di sini, semuanya tengah beraksi. Oke ya, ada alat-alat yang unik. Ini tentunya asik ini untuk kita saksikan cara kerja daripada Big John ya. Ini Big John beraksi kembali di pagi yang syahdu ini untuk menurunkan kayu ulin. Kayu ulin bakal lunas kapal ya. Ini panjangnya lebih daripada 10 meter dan kita saksikan batangan ulin nampaknya sudah mulai dicengkram oleh belalai daripada Big John untuk kemudian diturunkan, diposisikan pada ketepatan derajat ya, untuk mengangkat tentunya keseimbangan bobot baik yang di kanan maupun di kiri menjadi perhitungan operator handal profesional agar tepat dengan kondisi
lokasi dan juga bobot daripada beban yang akan diturunkan. Oke saudara, ya tentunya Anda penasaran dengan suara siapakah ini? Ini adalah mitra Anda, John Adiguna. Oke saudara pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera, selalu bahagia. Dan perlu Anda ketahui bahwa proyek pembangunan pelabuhan dermaga Samudra Biru dirancang, dikembangkan dan dibangun oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang diprakarsai oleh Profesor Dr. Abdussalam Panji Gumilang MP. Ya, Syekh Az-Zaitun selalu membimbing, langsung memonitor dan juga mendampingi setiap detail pekerjaan dalam pembangunan pelabuhan Samudra Biru. Kita tahu bahwa proyek-proyek yang dikembangkan oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin adalah berkesinambungan dengan berbagai proyek yang dibangun dan dikembangkan. Alat-alat berat dilibatkan serta tenaga-tenaga handal profesional. Nah, coba nanti kita akan bertanya ya dengan Korlap, ya, koordinator lapangan untuk produksi pembelahan kayu. Semoga ada waktu nih ya. Biasanya selalu sibuk. Oke, syukur-syukur ada waktu nih Pak. Barangkali minta waktunya sedikit Pak untuk berbincang. Coba nanti kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Maaf Pak, dengan Bapak Suryanto ya, Suryanto Alpatah. Ini saudara pemirsa, Bapak Suryanto Alpatah adalah sebagai koordinator produksi kayu belah sebagai bahan kapal. Oke Pak, mohon informasinya. Ini kayu-kayu yang di sini ini kan banyak Pak. Dari jenis kayu apa saja Pak? Kayu-kayu ada di sini ada beberapa jenis, diantaranya adalah kayu indah. Kayu indah ini meliputi kayu ulin, kemudian ada kayu aru, sebagainya. Kayu ulin ini adalah kayu paling kuat, kayu keras, kayu kuat. Kayu ini kayu yang tahan terhadap hama, kemudian juga tahan terhadap cuaca. Itu kayu ulin. Jadi dikala panas juga aman, dikala kena air juga aman. Ada juga kayu komersil. Kayu komersil ini kayu yang biasa dipakai di masyarakat, seperti kayu gambire, ada kayu kempas, kemudian ada kayu meranti. Meranti itu meliputi ada meranti batu, ada meranti merah, meranti kuning, meranti putih, dan sebagainya. Juga ada beberapa kayu-kayu yang lainnya, diantaranya adalah kayu-kayu rimba campuran. Itulah jenis-jenis kayu yang ada di lingkungan Diansari ini. Ya. Mohon maaf Pak, Bapak sepertinya detail sekali Pak dalam menguraikan. Apakah dalam pengadaannya Bapak terlibat langsung begitu Pak? Selama ini kami ditugaskan untuk sebagai tim grader, tim pencari kayu. Ya kebetulan kemarin kita berada di Kalimantan selama 3 bulan untuk mencari kayu ini. Di sana ada beberapa kayu yang memang sudah disiapkan dan kita di sana kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Yang diprioritaskan adalah kayu ulin dan kayu-kayu rimba campuran tapi yang kayu keras. Oh iya Pak, ini pertama didatangkan dari Kalimantan Pak ya. Rute dari Kalimantan itu apakah langsung ke Pelabuhan Samudra Biru atau ke tempat lain dulu Pak? Ya kemarin kita berjalan dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian kita menuju Samarinda. Dari Samarinda kita masih berjalan menggunakan kendaraan atau mobil, masih berjalan selama 22 jam perjalanan menyusuri hutan. Sepanjang perjalanan itu juga kita masih tengok kanan kiri, ternyata juga sudah tidak banyak kayu-kayu yang besar. Nah, pas kebetulan kita berada di Kabupaten Bero,
di Kecamatan Batu Putih kita ngambil kayu ini. Di sana di tempat penumpukan kayu atau di Lokpon. Lokpon itu posisinya sudah di pinggir pantai. Terus dari pantai tadi mana? Merbau, Kecamatan Berau. Itu diangkutnya langsung ke mana, Pak? Ke Jawa ini, ke Pulau Jawa ini? Dari Lokpon yang ada di Batu Putih itu kita naikkan tongkang semua kayu-kayu karena terakhir pengampukan di situ, naik tongkang semuanya kemudian dibawa ke Cirebon. Cirebon ya. Kita kepengen tahu lebih jelas, Pak ya, karena pemirsa juga saya yakin dengan adanya tumpukan kayu sebanyak ini jumlah batangnya berapa batang, Pak? Pertama kali diturunkan di sini. Kayu dari Kalimantan ini kemarin sejumlah 1.689 batang. 1.689 batang. Dengan panjang dan diameter yang paling panjang berapa, Pak? Kita ini mempunyai kayu yang terpendek 6 meter, kemudian yang terpanjang 24 meter. Itu untuk kayu digolongkan kayu RC, tempat campuran. Kemudian untuk kayu ulinya terpanjang 20 meter. Terpanjang 20 meter. Oke, Pak ya. Ini kan rencana untuk kapal kayu yang dikelola oleh LKM ya, Lembaga Kesejahteraan Masjid. Rencana kalau kayu ulin itu fungsinya untuk apa, Pak? Kan tadi lebih keras ya, secara kontur kayu ini lebih keras. Difungsikannya untuk apa, Pak, kalau kayu ulinnya ini? Kayu ulin ini diprioritaskan untuk bahan sasis kapal atau lunas kapal. Jadi, yang paling bawah itu, Pak ya? Betul. Kapal itu terdiri dari lunas, kemudian ada serang, ada patok, ada gading. Nah, serang dan patok, gading dan lunas itu semuanya terbuat dari kayu ulin. Karena ini merupakan satu konstruksi yang utama, makanya dicarikan kayu yang paling kuat. Iya. Oke, Pak. Rencana, Pak, untuk pembuatan dalam periode pertama ini berapa unit, Pak, untuk kapal ini? Dengan besaran berapa saja, Pak? Kapal ini untuk tahap pertama LKM 1 ini 1 unit dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 8 meter, kemudian tingginya 4,5 meter. Itu untuk kapal LKM 1 ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ini suatu kesempatan. Beberapa waktu lalu kita mencoba untuk mencari informasi melalui Bapak, ternyata sibuk. Dan alhamdulillah pagi ini, saudara pemirsa, kita mendapatkan lengkapnya informasi dari Korlap Penanggung Jawab Produksi Pembelahan untuk bahan kapal tradisional seperti yang pemirsa saksikan tumpukan kayunya. Dan inilah penjelasan lengkap dari Korlap di Produksi Pembelahan, Bapak Suryanto Abdul Fatah. Terima kasih, Pak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka, Pak. Oke, lanjutkan. Ya, demikianlah pemirsa informasi yang saya pikir bisa melengkapi daripada hal-hal yang barangkali Anda butuhkan ya. Tadi ada beberapa jenis kayu dengan karakter tingkat keras dan juga fungsinya. Dan di kayu-kayu ini juga dapat Anda saksikan ini kalau kelengkapannya ya. Ini ada diameter yang sangat luar biasa, besar sekali ya. Tentunya ini menjadikan satu keunikan ketika sedang memilih kayu-kayu yang jumlahnya sampai ribuan batang. Oke. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti tayangan yang saya suguhkan. Semoga akan menjadikan tambahan pengetahuan betapa di Indramayu tengah dibangun pelabuhan Samudra Biru yang sekali lagi diprakarsai, dirancang dan dibangun oleh LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan Lil Alamin Indonesia, yang dibimbing langsung oleh Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdussalam Panji Gumilang MP.